Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rizal Mustafa dengan NIM 2205 1204118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian tentang jaringan. Jaringan komputer atau jejaring komputer atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutnya dengan computer network adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Itu menurut Wikipedia. Terus jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau bisa disebut dengan mandiri. Dan juga sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Next, jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Di sini kita ada dua jenis jaringan. Yang pertama, jaringan terpusat. Apa sih yang disebut dengan jaringan terpusat? Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan juga komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, dan juga di sini ada jaringan terdistribusi. Apa sih yang disebut dengan jaringan terdistribusi? Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server atau klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Itu merupakan penjelasan sedikit tentang jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Contoh penerapan jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Jadi di sini ada gambar tentang contoh penerapan jaringan komputer terpusat di mana di situ fokus kepada satu server dan juga beberapa klien. Nah, sedangkan jaringan komputer distribusi itu bisa semuanya, bisa berhubungan semuanya. Itu merupakan perpaduan dari beberapa jaringan komputer terpusat. Terus pembagian jaringan berdasarkan cakupan jaringan geografis. Di sini ada 4. Pertama itu PAN, Personal Area Network, merupakan suatu jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antara perangkat pribadi. Contohnya YouTube, IRDA, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya LAN, Local Area Network, suatu jaringan komputer yang hanya bercakup wilayah lokal saja. Contoh yakni lab komputer. Yang ketiga ini ada MAN, Metropolitan Area Network, suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih dari LAN namun lebih kecil dari WAN. Nah, itu contohnya adalah jaringan suatu kota ataupun suatu wilayah. Dan di sini yang paling besar cangkupannya adalah WAN, Wide Area Network, satu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN yang berada di lokasi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, contohnya adalah jaringan yang mendia atau bisa kita sebut dengan internet yang sering kita gunakan. Pembahasan selanjutnya ada yang namanya topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain, maupun tanpa kabel yang juga bisa kita sebut dengan nirkabel. Nah, sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain
dengan mudah walau berbeda tempat. Nah, di sini ada 5. Ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi mesh, dan juga ada topologi tree. Dan sebentar lagi saya berikan satu keterangan topologi yang mungkin jarang digunakan, tapi saya akan bahas pada video kali ini. Nah, pertama, topologi bus. Di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari topologi bus. Yang pertama kelebihannya, sistem topologi ini sangatlah sederhana. Yang kedua, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, membutuhkan kabel yang sedikit. Ini kelebihan dari topologi bus. Tapi, topologi bus juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk pengguna pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, dan yang ketiga, koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Ini merupakan kekurangan dari topologi bus. Terus ada namanya topologi star. Star. Nah, seperti di gambar, ini merupakan penerapan dari topologi star. Kelebihan dari topologi star, pertama, topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, dan kekurangan dari topologi star, pertama, topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada di dalam topologi star. Terus biaya yang relatif mahal, karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan kepada hub ke perangkat user. Terus yang ketiga, jumlah port yang terbatas pada hub. Itu merupakan kekurangan dari topologi star. Nah, di sini ada topologi ring. Topologi ring ini memiliki kelebihan. Yang pertama, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Kedua, data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi conciliation. Yang ketiga, kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Yang keempat, dapat melayani aliran lalu lintas padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Dan kekurangan dari topologi ring, sulit melakukan konfigurasi ulang. Kedua, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Dan ketiga, apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Nah, jadi sistemnya ini kayak berputar gitu teman-teman. Seperti yang digambar di samping ini. Terus ada yang namanya topologi mesh. Topologi mesh itu memiliki kelebihan dua. Yang pertama, keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur. Dan kedua, troubleshoot yang mudah. Dan kekurangan dari topologi mesh, pertama itu topologi mesh memerlukan biaya yang mahal. Dan dua, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Terus ada topologi tree, teman-teman. Kelebihan dari topologi tree, pertama mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, dan dua mudah melakukan retopologi. Dan kekurangan dari topologi tree, pertama itu memerlukan banyak kabel, kedua sering terjadi collision dan lambat, dan ketiga jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Di sini juga ada yang namanya topologi hybrid, teman-teman. Jadi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang sebelumnya. Nah, kelebihan dari topologi hybrid, pertama dapat digunakan di lingkungan yang digunakan oleh teman-teman. Yang kedua, jika salah satu titik
mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Dan yang ketiga, kecepatan transfer data lebih cepat. Kekurangan dari topologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, proses pengolahan yang cukup rumit. Dan ketiga, instalasi dan konfigurasi yang rumit juga. Ini penjelasan dari beberapa topologi yang ada. Sini juga ada pembagian jaringan dalam penggunaan kabel. Itu ada dua. Ada jaringan berkabel atau yang sering kita panggil dengan wide network, dan juga ada jaringan mitra kabel yang tidak menggunakan kabel yang namanya wireless network. Nah, pengertian dari jaringan berkabel wide network, jaringan kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain agar bisa saling bertukar informasi atau data dan terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wide network adalah kabel UTP dan jaringan mitra kabel wireless network. Jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal, informasi, atau data antar komputer satu dengan komputer yang lain. Wireless adapter salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Nah, di sini juga ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama ini ada unicast dari satu ke satu, terus ada multicast dari satu ke beberapa grup, dan ada juga yang namanya broadcast dari satu ke semuanya. Nah, kita bahas dari yang pertama, unicast satu ke satu. Satu pengirim mengirimkan data ke satu penerima. Unicast adalah bentuk transmisi yang paling sederhana dan merupakan bentuk utama transfer data pada sebagian besar jaringan. Jadi ini merupakan transmisi yang paling simple, yang paling sederhana karena dari satu pengirim ke satu penerima. Terus di sini ada multicast dari satu ke grup. Ini merupakan konsep sederhana bahwa satu paket dapat dikirim oleh server dan akan diterima oleh banyak penerima. Multicast berbeda dengan broadcast karena multicast dianggap lebih selektif. Jadi multicast ini dari satu pengirim dan diterima oleh beberapa penerima, oleh beberapa grup penerima. Dan juga yang terakhir ada yang namanya broadcast, satu keseluruhan, satu ke semuanya. Ini merupakan metode dalam pengiriman data di mana data akan dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah alamat yang dituju. Di sini ada perbedaan antara multicast dan juga broadcast. Karena dari multicast ini itu lebih dianggap selektif, lebih ngerti apa yang dituju. Dan sedangkan kalau broadcast itu dikirim ke semuanya, ke keseluruhan dari yang akan dikirim, gitu teman-teman. Jadi sistemnya itu gak selektif. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. See you next time pada penjelasan yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.